Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dari SMPN 2 Jatiwangi. Perkenalkan, kami mahasiswa peserta program Kampus Mengajar Angkatan 2. Saya Mukti Mega Mawarni dan kedua rekan saya Septiani Damayanti dan juga Jihan Rafifah pada kesempatan kali ini akan memaparkan dan juga menjelaskan mengenai Kampus Mengajar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selamat menyimak video pemaparan mengenai Kampus Mengajar dari kami berikut ini. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka pula merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti penyelesaian kemampuan permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan baik. Berikutnya yakni landasan hukum dari program Merdeka Belajar. Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi atau landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi diantaranya yakni terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yakni dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang keempat yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Yang kelima yakni Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Yang keenam yakni Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Yang ketujuh yakni Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Yang kedelapan yakni Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dan yang terakhir yakni yang kesembilan yakni mengenai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Lalu, apa saja kegiatan dari Kampus Merdeka ini? Banyak sekali kegiatan yang disediakan Kemendikbud dalam menciptakan Kampus Merdeka. Salah satunya yakni program Kampus Mengajar. Lalu, apa itu Kampus Mengajar? Kampus Mengajar adalah bagian dari Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program Kampus Mengajar memiliki 4 poin penting, yaitu melanjutkan pembelajaran di masa pandemi, terutama untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di daerah 3T. Kampus Mengajar pula menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan numerasi dan menjadi mitra guru dalam melakukan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Selain itu, mahasiswa juga dapat berkontribusi dalam mendukung kepala sekolah
melakukan efisiensi dalam administrasi serta manajerial sekolah. Mahasiswa juga dapat membangkitkan ilmu, keterampilan, serta menginspirasi para murid sekolah dasar ataupun menengah pertama untuk memperluas cita-cita dan wawasan mereka. Kampus Mengajar pula merupakan program berkelanjutan yang telah diadakan sebanyak 3 periode. Yang pertama yakni Kampus Mengajar Perintis yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 18 Desember 2020 dengan sekolah sasaran sekolah dasar. Yang kedua yakni Kampus Mengajar Angkatan 1 dengan waktu pelaksanaan pada tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 25 Juni 2021 dengan sekolah sasaran yakni sekolah dasar. Dan yang ketiga yakni Kampus Mengajar Angkatan 2 dengan waktu pelaksanaan 2 Agustus 2021 sampai dengan 17 Desember 2021 dengan sekolah sasaran yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Lalu, siapa itu mahasiswa kampus mengajar? Mahasiswa kampus mengajar yakni 22.000 mahasiswa sarjana atau sarjana terapan yang minimal semester 5 dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia dan berada di bawah koordinasi Ditjendikti yang telah mendaftar dan dinyatakan lolos seleksi administratif. Untuk mahasiswa dan mahasiswi kampus mengajar Angkatan 2 ini sendiri telah direkrut 17.000 mahasiswa yang telah diterjunkan ke 3.400 sekolah dasar dan 3.000 mahasiswa yang telah diterjunkan ke 375 sekolah menengah pertama di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu, program kampus mengajar akan memberikan bantuan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang ikut berkontribusi dalam program ini dengan bantuan biaya hidup dan bantuan akomodasi sejumlah Rp1.200.000 per bulan, lalu ada potongan UKT maksimal Rp2.400.000, lalu ada konversi SKS untuk memenuhi syarat penyelesaian gelar sarjana yakni sekitar 20 SKS, dan yang terakhir yakni pemberian sertifikat peserta program kampus mengajar. Suatu program diluncurkan tentunya dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan tertentu. Sama halnya dengan program-program kampus merdeka lainnya, program kampus mengajar juga khusus diluncurkan dengan harapan dapat menjawab beberapa persoalan, yaitu persoalan di dunia pendidikan. Kali ini kita akan mengulik apa sih sebetulnya latar belakang diluncurkannya program kampus mengajar. Sebagai pendidik, mungkin ibu dan bapak guru mengetahui bahwa Indonesia rutin mengikuti survei PISA atau Program for International Student Assessment yang dilaksanakan selama 3 tahun sekali. Terakhir, Indonesia mengikuti survei pada tahun 2018 dan ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Indonesia hanya mendapatkan peringkat ke-71 dari 78 negara yang mengikuti survei. Setidaknya kita dapat menyimpulkan berdasarkan data ini bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain, khususnya negara-negara OECD. Adapun perolehan skor siswa Indonesia dapat kita lihat dalam tabel berikut ini. Pada kemampuan membaca, Indonesia menempati peringkat ke-74 dengan skor 371. Lalu, pada kemampuan menghitung, Indonesia hanya mendapatkan peringkat ke-73 dengan perolehan skor 379. Dan juga pada kemampuan sains, siswa Indonesia menempati peringkat ke-71 dengan skor 396. Di mana rata-rata ini sangatlah tertinggal jauh dari rata-rata seluruh negara OECD yang mayoritas skornya berada di atas 400. PISA sendiri menyasar pada 4 kemampuan siswa, yaitu literasi matematika, literasi membaca, literasi sains, literasi keuangan, yang mana keempat kemampuan ini digunakan untuk menguji bagaimana siswa tersebut dapat memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan komponen-komponen yang diujikan di dalam PISA berupa 4 komponen tadi, maka program kampus mengajar berfokus untuk meningkatkan kemampuan literasi dan juga kemampuan numerasi siswa khususnya di jenjang SMP dan juga SD. Selain itu, perubahan pada pelaksanaan pembelajaran
semasa pandemi juga menyebabkan permasalahan-permasalahan yang harus kita tangani bersama. Permasalahan yang dimaksud diantaranya adalah learning loss, ketidaktersediaan sarana prasarana untuk pembelajaran dalam jaringan, culture shock dalam atmosfer belajar, dan juga meluasnya ketimpangan pendidikan khususnya di daerah 3T. Melalui program Kampus Mengajar, diharapkan mahasiswa dapat ikut berkontribusi untuk menangani permasalahan-permasalahan pendidikan di masa pandemi. Di sini, mahasiswa bertugas untuk bekerja sama dengan guru, sekolah, dan juga siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga memperbaiki situasi pendidikan yang mengalami ketertinggalan selama pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya ada fungsi dan tugas mahasiswa sebagai peserta dari program Kampus Mengajar. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi dan numerasi. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwasanya literasi dan numerasi sangat penting ditingkatkan di lingkungan sekolah. Salah satunya untuk menyiapkan siswa maupun guru untuk mengikuti penilaian-penilaian atau asesmen-asesmen secara nasional maupun internasional. Lalu yang kedua yaitu membantu adaptasi teknologi. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya teknologi akan terus berkembang, sehingga dalam program ini mahasiswa berperan untuk mengenalkan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Lalu yang ketiga yaitu membantu administrasi sekolah. Di sini peran mahasiswa dapat membantu administrasi sekolah seperti administrasi dapodik dan lain sebagainya. Terdapat dua jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan mahasiswa sebagai peserta program Kampus Mengajar. Yang pertama yaitu kegiatan mengajar dan yang kedua kegiatan non-mengajar. Kegiatan mengajar meliputi materi dan perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Mahasiswa akan mengidentifikasi materi pembelajaran yang akan diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Lalu mahasiswa akan membuat perencanaan pembelajaran yang setelah itu akan didiskusikan bersama rekan sejawat dan juga guru, sehingga menghasilkan perencanaan pembelajaran yang sesuai dan efektif untuk dilaksanakan di sekolah tersebut. Mahasiswa juga akan merefleksikan hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, mahasiswa juga diwajibkan untuk mengisi logbook sebagai laporan harian dan juga laporan mingguan di aplikasi atau website resmi dari program Kampus Mengajar. Lalu yang kedua, ada kegiatan non-mengajar. Di kegiatan mengajar ini, mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti adaptasi teknologi, membantu administrasi sekolah, meningkatkan ekstrakurikuler sekolah, lalu setelah itu menyiapkan sesi konseling bersama guru maupun siswa, lalu membantu administrasi yang dibutuhkan oleh guru dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan mahasiswa sebagai peserta Kampus Mengajar di lingkungan sekolah tersebut. Dalam pelaksanaannya terdapat rambu-rambu kegiatan mahasiswa selama program Kampus Mengajar. Yang pertama yaitu aktivitas mahasiswa lebih bersifat penguatan kompetensi peserta didik dan penumbuhan budaya mutu. Lalu yang kedua, kegiatan pembelajaran tidak menggantikan peran guru, melainkan memperkaya materi dan strategi pembelajaran yang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu kegiatan mahasiswa dilakukan untuk menginisiasi dan membentuk komunitas belajar di lingkungan sekolah. Selanjutnya akan kami perlihatkan dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan di sekolah penugasan atau sekolah sebelumnya. Di antaranya kami telah membantu siswa dalam menyiapkan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK dengan cara memberikan pembekalan literasi dan numerasi. Selanjutnya kami juga membantu sekolah dalam proses administrasi dan penyiapan berkas-berkas yang dibutuhkan. Lalu setelah itu kami juga membantu adaptasi teknologi dalam pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK dengan menyiapkan media yang dibutuhkan seperti komputer dan lain sebagainya. Selanjutnya kami juga tentu membantu proses pembelajaran selama di sekolah, baik itu secara luring maupun daring. Lalu kami juga tentu membantu
menyiapkan perpustakaan yang ada di sekolah dengan tujuan agar siswa mampu meningkatkan kembali semangat membaca yang dimilikinya, sehingga diharapkan peningkatan literasi dan numerasi pun akan terjadi di sekolah tersebut. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan kampus mengajar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.